Jadi ketika kita menghadapi satu masalah, satu ujian, sesuatu hal yang gak enak dalam diri kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pikirin lagi yang baik-baik tentang Allah. Oh, ada sesuatu yang lebih indah. Oh, Allah mau ngasih sesuatu nih buat kita nih, apa ya? Hadiah nih dari Allah akan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kamu ke nomor ini. Dan buat teman-teman yang punya Instagram, jangan lupa follow ya Instagram aku, Meliza Anelia. Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, yang mau beli, masih ada ya, stoknya sedikit lagi di aku. Harganya 55.000, insya Allah bisa bikin teman-teman semangat dalam bersolawat. Ini buku karya pertama aku. Kalau teman-teman mau beli di Gramedia juga ada ya di seluruh Indonesia. Nah, langsung aja ya teman-teman, akan aku bacain testimoninya. Ini yang pertama dari Mbak Indri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Awalnya kemarin Kak, suami dan saya kehabisan banget uang di ATM juga kosong, tapi kita lagi butuh obat saat itu. Buat suami saya dan kebutuhan pampers anak juga habis. Saya dalam hati cuma berdoa, ya Allah, butuh uang 30.000 aja buat beli obat dan pampers anak. Nggak apa-apa deh, beli di warung dulu juga nggak apa-apa. Sorenya hati saya ada dorongan buat buka m-banking. Saya cek saldo dan subhanallah, ATM yang tadinya ada 500 perak tiba-tiba ada 70.000. Saya cek mutasi juga nggak ada transaksi sama sekali. Dan rezeki yang kedua, yang tadinya saya butuh obat untuk suami juga nggak jadi beli karena teman saya datang ke rumah ngasih obat untuk suami. Nggak bisa berkata apa-apa saat itu Mbak Mel. Saya cuma bisa ngucap Alhamdulillah terus menerus, Masya Allah. Doa kedua saya juga terjawab. 2 tahun kita sekeluarga belum pulang nemuin orang tua saya di Cirebon. Saya cuma bilang, ya Allah, kangen mama papa, tapi mau pulang juga nggak ada ongkos. Seminggu setelah doa itu, suami ngasih kabar dari tempat kerjanya turun bonus dan bisa untuk ongkos pulang. Padahal di tahun 2021 kemarin kita banyak diuji dari kemalingan motor, anak masuk rumah sakit, hingga mengeluarkan banyak biaya dan ujian-ujian lainnya. Tapi di balik ujian yang Allah kasih, banyak makna dan rezeki yang Allah gantikan untuk kita sekeluarga Mbak. Insya Allah hutang-hutang saya dan suami saya juga bisa segera lunas, amin. Oh iya, saya juga bersolawat sambil menjalani sedekah subuh. Masya Allah, Mbak Indri, baca solawat apa? Gimana cara ngamalinnya? Salawat Jibril Kak, awalnya baca hanya sehabis sholat 11 kali. Alhamdulillah makin ketagihan salawat jadi meningkat terus jumlahnya. Dan untuk sekarang lagi biasain baca dan hafalin salawat munjiat Kak. Dari sejak bersolawat juga sholat, Alhamdulillah gak pernah malah merasa berdosa setelah mu'alaf masih banyak mengabaikan sholat dan ajaran-ajaran muslim. Untuk munjiat sendiri karena belum hafal, saya amalkan dan bacanya setelah habis sholat minimal 11 kali. Masya Allah, semoga istiqomah ya Mbak Indri, amin Kak, insya Allah istiqomah. Oh iya, aku juga sudah 60 hari baca WY 40H. Doain juga ya Kak, semoga hutang di kantor dan pinjol segera lunas, amin ya Allah. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak Indri yang butuhnya 30.000 aja. Ya, minta sama Allah, sebenarnya kita nggak mesti begitu ya. Kita mau minta, ya Allah saya pengen 1M, itu boleh loh teman-teman, karena Allah bisa ngasih berapa aja. Cuma tentunya kita mantasin diri kita gitu loh. Kalau kita pengennya 1M, ya ibadahnya juga lebih banyak lagi gitu, usahanya lebih besar lagi gitu kan ya. Dan Masya Allah, kata Allah, udah aku kasih kamu 70.000 ya kan. Tapi kan memang kalau di ATM biasanya bisa diambil paling 50.000 ya teman-teman ya, kecuali kalau BCA bisa sampai 0. Cuma kan untuk nggak ada pecahan 70.000 ya, ada yang 50.000 paling ya. Masya Allah banget. Dan dahsyatnya lagi, kata Allah, udah nggak usah beli obat, aku datengin teman kamu yang ngasih obat tuh. Kalau kata Allah bisa, ya bisa. Kalau kata Allah enggak, ya enggak. Semua itu ya atas kehendak Allah teman-teman ya. Dan Masya Allahnya Mbak Indri ini benar-benar bersyukur ya. Jadi dengan apapun yang Allah kasih, enggak mesti banyak tapi disyukuri. Dan itu ya yang membuat
Allah akan terus menambahkan nikmat kepada Mbak ini. Nah, lanjut ya teman-teman, ini cerita kedua dari Mbak, kita sebut aja Mbak L di Jakarta karena beliau nggak mau disebut namanya ya. Assalamualaikum Mbak Meli, aku L dari Jakarta. Aku kenal Mbak Meli di bulan Maret 2021 pas lihat dari TikTok Mbak Meli. Dan saya pernah juga lihat Mbak Meli di live Instagram. Kalau saya minta doain, saya lagi bangun rumah tahap pembangunan tapi macet, dananya kurang, tinggal pasang plafon dan ubin keramik. Dan saya chat Mbak Meli di Instagram saat Mbak Meli live lalu minta doain. Dan dari situ saya selalu baca sholawat Jibril dan munjiat pagi, siang, sore, dan malam dari bulan Maret 2021. Dan alhamdulillah di bulan September 2021 saya ada rejeki, rumah saya terselesaikan dengan rapi, adanya ubin granit. Terima kasih Mbak Meli, doain saya biar saya tetap istiqomah terus dengan sholawat. Mohon jangan disebutkan nama saya. Kemudian aku jawab, Waalaikumsalam, Masya Allah Mbak, Alhamdulillah udah selesai rumahnya. Berapa banyak baca sholawatnya? Boleh ceritain nggak detailnya? Pasti kan teman-teman penasaran ya, bagaimana sih bisa dapet gitu, bagaimana caranya gitu kan. Pasti banyak yang kepo dong ya kan, buat penyemangat kita. Cuma memang Mbak El ini ceritanya nggak begitu detail ya teman-teman. Mungkin Mbak El juga nggak mau cerita detail, jadi aku nggak bisa maksa. Jadi ini cerita, ada tambahan sedikit dari Mbak El. Setiap sholat fardu saya baca sholawat munjiat 20 kali setiap sholat dan setiap hari. Awalnya saya bangun Januari, selesai setengah jadi rumah saya, tinggal pasang ubin. Tapi tersendat biayanya, Februari awal berhenti. Yang kerja dan Maret 2021 saya lihat TikTok Mbak Melisa. Lalu saya ikutin dan amalin sholawat setiap hari, setiap habis sholat. Saya baca sholawat munjiat dan di bulan September 2021 alhamdulillah ada yang ngasih rezeki ke suami saya untuk pasang ubin dan plafon, dan sekarang alhamdulillah selesai dengan rapi rumah saya. Nah itu tadi testimoni dari Mbak El, singkat banget ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu nih, jadi PR ya, kita nggak tahu bagaimana caranya, cuman ya kita percaya kalau apa yang dialami sama Mbak El memang itu kenyataan yang terjadi ya teman-teman ya. Masya Allah banget ya. Jadi buat teman-teman nih yang pada lagi ngebangun rumah juga, ayo banyakin sholawat, beneran deh. Sholawat munjiat meskipun hanya 20 kali setiap habis sholat, tapi istiqomah itu bisa menjadi wasilah terkabulnya doa kita loh. Ya teman-teman ya. Lanjut kita baca kisah berikutnya, ini dari Mbak Erna, Mbak Emma di Sukabumi. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Emma dari Sukabumi. Masya Allah Mbak Mel, semenjak saya lihat Viti Mbak Mel, saya tiap hari amalkan sholawat Jibril. Awalnya berat, dapat 100 aja udah capek. Tapi saya rutinkan tiap hari habis tahajud jam 1 malam mulai baca sholawat Jibril 100, 1000, 5000, sekarang 10.000. Masya Allah, berkah luar biasa dahsyatnya. Mulai saya ikut bulan Agustus 2021, banyak banget kejutan dari berupa uang sampai banyak rezeki makanan yang tak terhitung, Masya Allah. Yang punya utang juga tahu-tahu udah dikirim ke rekening 600.000, Masya Allah. Dan mulai 7 Januari 2022 saya dikirim sama suami sebesar 2.600.000. Tapi habis buat bayar utang sisanya 400.000, belum 1 minggu udah tinggal 100. Saya bingung, padahal saya udah bertekad jauhkan ya Allah saya dari hutang riba. Minta ampun sama Allah dan terus bersolawat, mana butuh buat bayar baju seragam olahraga si kakak di sekolah. Saya minta sama Allah, minta buat bayar seragam anak 130.000. Selang beberapa hari, tiba-tiba suami telepon suruh ambil uang di ATM 1 juta katanya. Padahal uang gaji kemarin udah dikirim ke saya semua. Masya Allah, saya gemetaran gak berhenti bersyukur. Beneran ya, sholawat luar biasa. Bismillah, doain saya Mbak Mel semoga istiqomah terus. Sekarang saya tambahin baca sholawat munjiat 500 kali sehari sama sholawat Jibrilnya 10.000 sehari. Masya Allah banget ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Emma di Sukabumi. Ya butuhnya 130.000, tahu sama Allah dikasih 1 juta. Dan suaminya tiba-tiba ngirim, ya mungkin suaminya tiba-tiba dapat rezeki lebih ya teman-teman ya. Lalu Allah gerakan kepada hati suaminya untuk segera mentransfer ke istrinya. Masya Allah dahsyat banget teman-teman. Pokoknya kalau kita udah sholawatan, mau udah deh semua tuh enteng, beneran deh. Masalah apapun enteng teman-teman. Kalau kita udah rajin sholawatan,
Sholawatnya sholawat apa bebas, sholawat apa, sholawat Jibril juga nggak apa-apa. Aku sendiri sholawat Jibril kok teman-teman. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu. Dan kita jangan ngejar hasil, karena ketika kita ngejar hasil, ketika kita terlalu fokus sama hasil, itu yang ada kita malah jadinya pusing. Malah merasa Allah tuh belum ngabulin doa kita tuh kalau kita fokusnya ke hasil teman-teman ya. Dan ketika teman-teman ngerasa, Mbak saya udah sholawat tapi kok malah diuji, ya kita nggak sholawat pun diuji teman-teman. Kita ini siapa sih, manusia biasa ya diuji. Ya Rasulullah aja yang udah dijamin surga masih diuji sama Allah. Masa kita yang banyak dosanya nggak mau diuji, ya nggak? Contoh teman-teman kalau yang ngikutin Instagram aku pasti tahu ya. Aku baru aja diuji sama Allah. Seminggu yang lalu aku sakit dan kita sakitnya bertiga teman-teman sama anak-anak aku. Alhamdulillah suami aku nggak sakit. Ya, dan di situ aku mendawamkan sholawatnya 1000 sholawat munjiat setiap hari. Di hari kedua aku baca sholawat munjiat, aku sakit ya Allah teman-teman, karena waktu itu kondisinya aku lagi hamil, jadi aku ketularan anak aku, kemudian jadi sakitnya double kan, kalau orang hamil kan gitu ya, lebih lemah ya. Itu aku tiduran, aku terus baca, aku cuman ketika aku baca sholawat dalam hati kan, karena aku lagi gak enak badan, aku cuma dalam hati aku cuma berpikir gini, pasti ada sesuatu yang ada hikmah di balik semua ini. Aku yakin ya Allah, Bismillah, aku terima semua rasa ini. Sakitnya ya Allah teman-teman, sekujur badan tuh sakit semuanya. Anak juga sakit, jadi kanan anakku tuh 2 di samping aku, udah kita tiduran aja bertigaan gitu loh teman-teman, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di hari ketiga alhamdulillah aku sembuh, anakku masih sakit, anakku nggak turun-turun panasnya. Hari keempatnya anakku makin panas sih, makin tinggi, stres ya kita kalau orang tua anak sakit. Dan yang makin di puncak dari ujian Allah gitu ya, makin di puncak adalah ketika tiba-tiba aku bangun pagi, aku ngerasa sehat, badan aku ngerasa seger gitu ya, tahu-tahu aku pendarahan teman-teman. Dan di situ ya mau gimana lagi, ujian dari Allah. Dan aku selalu berpikir positif, oh iya ada sesuatu yang indah di balik semua ini ya teman-teman. Jadi kita jangan merasa paling menderita sendiri teman-teman. Kok aku sama Allah dikasih ujian terus sih, kan aku udah baca sholawat, kok aku nggak kayak dia sih. Bahkan banyak banget yang membanding-bandingkan dengan aku, kok Mbak Mel enak banget sih gitu ya. Siapa bilang teman-teman aku tidak diuji? Aku diuji, dari dulu juga aku diuji gitu loh teman-teman. Semua orang tuh diuji, bukan cuman teman-teman aja. Cuman kalau kita baca sholawat, insya Allah ujian-ujian itu rasanya jadi enteng, rasanya jadi ringan. Ya walaupun aku sempat sedih ya teman-teman ya, pastilah kita kan udah ngebayangin bakalan begini begitu, udah banyak rencana. Bahkan aku saking aku senangnya, aku waktu itu udah cari-cari nama buat anak aku gitu kan ya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, ini menjadi ujian buat kita sekeluarga. Udah jalanin semuanya, berpikir positif, oh ya ada sesuatu yang lebih indah. Jadi ketika kita menghadapi satu masalah, satu ujian, sesuatu hal yang gak enak dalam diri kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pikirin lagi yang baik-baik tentang Allah. Oh ada sesuatu yang lebih indah, oh Allah mengasih sesuatu nih buat kita nih, apa ya, hadiah nih dari Allah, akan ada hadiah nih. Karena itu sering aku alami dulu, ketika aku punya masalah yang sangat besar, aku cuman, ya Allah, hamba yakin akan ada hikmah di balik ini. Hamba yakin ada sesuatu yang indah di balik. Dan itu terjadi teman-teman. Itu terjadi sama aku. Makanya Bismillah buat teman-teman, ayo perbanyak sholawat. Apapun masalah teman-teman, mau hutang, keturunan, rumah tangga, pekerjaan, dan lain-lain, insya Allah semuanya diberesin sama Allah. Yang penting apa? Kita yakin dengan pertolongan Allah. Kemudian kita istiqomah, kita benerin sholat dulu. Yakin dengan pertolongan Allah, benerin sholat, perbanyak sholawat, istiqomah, dan jangan nungguin hasil. Karena semakin nunggu hasil nih semakin jauh loh dari pertolongan Allah. Jangan ditungguin ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.